Hai kawan semua, bertemu lagi dengan tim kreatif Abal-Abal. Sekarang kami akan mencoba menyajikan rangkuman film yang memacu adrenalin. Dirilis tahun 2024, film ini bergenre action, thriller, drama, dengan rating IMDb 6,2. Film ini berjudul Roadhouse. Sekedar informasi, ini hanya spoiler. Jika tidak berminat silahkan skip saja. Kita langsung masuk ke cerita. Besarkan volume, siapkan cemilan dan gaskan. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan bawah tanah yang sedang berlangsung. Sang juara bertahan bernama Carter yang diperankan oleh Post Malone kembali memenangkan pertarungan. Kemudian datang penantang baru yang merupakan aktor utama film ini, dia adalah Dalton. Diceritakan bahwa Dalton merupakan mantan petarung UFC yang mencoba melarikan diri dari masa lalunya yang kelam. Awalnya Carter meremehkan penantangnya, namun ketika Dalton membuka sweater dan Carter melihat yang menantangnya adalah Dalton, dia langsung menyerah. Carter tahu, Dalton adalah mantan petarung UFC, jika dia bertarung dengan Dalton dia tidak akan menang. Meski rekan-rekan Carter memaksanya untuk bertarung, Carter tetap menolak. Terlihat ketika Dalton di atas ring, dia sangat bengis, selalu menghajar lawannya tanpa ampun. Akibatnya terjadi tragedi yang membuat Dalton memilih pensiun dari UFC. Dan Dalton pun mendapatkan bayaran atas kemenangannya tanpa bertarung. Saat Dalton kembali ke mobilnya, dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Frankie yang menawarkan pekerjaan kepada Dalton sebagai keamanan di kafe miliknya. Awalnya Dalton tidak tertarik dengan tawaran itu, dia hanya mengambil kertas yang diberikan Frankie lalu pergi. Ketika di perjalanan, Dalton berhenti di depan palang pintu rel kereta, karena akan ada kereta melintas. Dalton yang pada saat itu sedang depresi dan putus asa, berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun sesaat sebelum kereta mengenai mobilnya, Dalton membatalkan keputusannya. Beruntung bagi Dalton, dia masih selamat meski bagian belakang mobil sudah terserempet kereta. Dalton melihat kertas yang diberikan Frankie padanya, dan Dalton pun akhirnya mengambil tawaran itu. Keesokan harinya, Dalton mendatangi alamat yang diberikan Frankie. Sesampainya di lokasi, Dalton mendatangi toko buku yang tidak jauh dari halte bus untuk menanyakan alamat Cafe Roadhouse. Di sana dia disambut pemilik toko yang bernama Stephen dan anaknya Charlie. Singkat cerita, Dalton telah sampai di Cafe Roadhouse dan langsung bekerja. Dalton pun sangat menyukai kafe itu. Nice place you got here. Peaceful. Kafe itu setiap malamnya selalu ramai pengunjung, diiringi dengan live musik suasana kafe terasa hangat. Namun, datang beberapa orang berandalan mengacaukan kenyamanan pengunjung. Dalton menghampiri para berandalan itu dan berbicara secara baik-baik. Akan tetapi, Dale yang merupakan pemimpin berandalan tersebut malah mengejek Dalton. Oh, who the fuck are you, Mr. Smiley? Mr. Smiley? You've been punched in the face too many times. Dalton membalas ejekan Dale yang membuat Dale menjadi kesal dan mematahkan stik biliar. Bermaksud untuk tidak mengacaukan kafe, kemudian Dalton meminta para berandalan itu untuk melanjutkan keributannya itu di luar. Sesampainya di luar kafe, secara baik-baik Dalton kembali meminta para berandalan itu untuk pergi, tapi Dale yang sudah terlanjur kesal merasa sangat ingin menghajar Dalton. Lagi-lagi Dalton mengatakan hal yang membuat emosi Dale semakin memuncak. Kemudian Dalton menghajar Dale dan kawan-kawannya satu persatu. Dalton tidak memberi kesempatan satu pukulan pun dari para berandalan itu mengenainya, hingga akhirnya para berandalan itu terkapar. Pertarungan itu ditonton oleh semua pengunjung kafe, termasuk Frankie. Mereka sangat puas melihat para berandalan itu dipukuli. Dale yang masih sanggup berdiri kembali mencoba melawan Dalton. Alhasil, Dale pun harus mendapatkan pukulan di wajahnya bertubi-tubi. Dalton yang telah 1 minggu bekerja di sana akhirnya mendapatkan gaji pertamanya. Sambil berbincang, Frankie menawarkan Dalton untuk tinggal di hotel yang lokasinya tidak jauh dari kafe. Namun Dalton memilih tinggal di perahu yang sudah tidak digunakan di pinggir pantai. Secara kebetulan perahu yang dimaksud Dalton itu merupakan milik Frankie, dan Frankie pun langsung mengizinkan Dalton untuk menempatinya. Frankie juga berpesan kepada Dalton untuk berhati-hati, karena di sekitaran perahu itu sering muncul buaya. Salah seorang berandalan yang bernama Mu melaporkan kejadian di Cafe Roadhouse beberapa waktu lalu kepada Ben Brand. Diketahui Ben Brand merupakan anak dari salah seorang pengusaha kaya yang ingin memiliki lahan yang saat ini ditempati Cafe Roadhouse untuk dijadikan hotel.
Berbagai cara dia lakukan untuk memiliki lahan tersebut, termasuk membuat keributan di Cafe Roadhouse agar pengunjung kafe merasa tidak nyaman. Setiap ada waktu luang, Dalton selalu menyempatkan diri berlatih dan berolahraga untuk menjaga staminanya. Pada malam hari, ketika Dalton dalam perjalanan pulang dari kafe menuju tempat tinggalnya, dia diserang oleh anak buah Ben Brand. Dengan mengendarai mobil pick-up, anak buah Ben Brand berniat menabrak Dalton. Untungnya Dalton sudah menyadarinya dan berhasil menghindar. Namun anak buah Ben Brand kembali memundurkan mobil itu dengan kecepatan tinggi melaju ke arah Dalton. Dengan sigap Dalton berdiri dan melompat masuk ke bak mobil. Akhirnya belakang mobil pun menabrak pagar pembatas jalan dan Dalton terlempar hingga masuk ke dalam air. Untungnya Dalton berhasil selamat. Ketika Dalton kembali ke perahu, di sana sudah ada Dale yang menunggunya. Dale mencoba mengintimidasi Dalton dengan menodongkan shotgun ke arahnya, namun Dalton tidak terpengaruh. Dalton langsung menendang meja yang ada di depannya hingga mengenai Dale. Kemudian Dalton menangkap Dale lalu melemparkannya ke muara. Nahas bagi Dale, saat akan diselamatkan oleh Dalton dari muara, datang buaya yang langsung menerkamnya. Akhirnya Dale pun tewas seketika. Keesokan paginya, lagi-lagi Dalton dihadang anak buah Ben Brand yang bernama Jack. Dia mengancam Dalton sembari memperlihatkan senjata yang ada di balik celananya. Jack meminta Dalton untuk mengikutinya dan masuk ke dalam mobil. Dalton mencoba untuk tidak menghiraukannya, akan tetapi Jack memaksa. Kemudian Dalton menghampiri Jack untuk menegaskan dia tidak mau menemui bosnya. Jack yang kesal dengan Dalton langsung menarik senjatanya, namun dalam satu gerakan, jari tangan Jack patah diremas Dalton. Kemudian Dalton meminta teman Jack untuk menyampaikan pesan pada bosnya untuk menemui Dalton di kafe, karena dia ada di kafe setiap malam, dan meminta untuk segera mengantarkan Jack ke rumah sakit. Ben Brand semakin kesal, karena Dalton telah menghambat tujuannya. Ditambah Ben Brand juga mendapat voice note dari ayahnya yang mengatakan dia tidak becus menyelesaikan masalah itu. Kemudian ayah Ben Brand mengutus pembunuh bayaran profesional untuk menghabisi Dalton, dia adalah Knox. Saat dihubungi, Knox sedang kabur tanpa menggunakan busana karena kepergok mengindehoi wanita orang lain. Knox yang diperankan Conor McGregor ini sangat menyebalkan, dia memiliki sifat yang arogan, suka membuat onar dan tidak tahu malu. Knox memang petarung yang hebat, selain karena uang, dia juga melakukan tugasnya karena senang dengan perkelahian. Bukan hanya menyewa pembunuh bayaran, Ben Brand juga sudah menyuap pihak kepolisian setempat untuk memuluskan tujuannya. Dalton ditangkap oleh sheriff dan dihajar hingga tersungkur. Saat sheriff akan menghabisi Dalton dengan pistolnya, datang seorang wanita bernama Ellie menghentikan sheriff dan bahkan menamparnya. Diketahui bahwa Ellie adalah seorang dokter dan anak dari sheriff tersebut. Ellie sebelumnya sudah bertemu Dalton saat Dalton mengantarkan para berandalan yang dihajarnya ke rumah sakit. Bahkan mereka berdua sudah pernah berkencan. Pada malam harinya, Knox bersama kawanannya datang ke kafe. Dia langsung membuat keributan dan merusak barang-barang yang ada di sana. Sam yang juga salah seorang bagian keamanan kafe mencoba menghentikan Knox, namun dia harus mendapatkan pukulan stick golf pada perutnya. Saat Sam dipukuli oleh Knox, Riff mencoba membantu, kemudian disusul 3 orang pengunjung kafe bekerja sama melawannya. Meski 4 orang, mereka tetap saja tidak mampu melawan Knox yang sendirian. What? It's about fucking time! That's what! Well, I guess I'm gonna lose then. Knox dan Dalton pun saling berhadapan. Setelah sedikit berbincang, akhirnya mereka mulai bertarung. Di sini pertarungan ala UFC pun dipertontonkan. Terlihat Knox dan Dalton saling membalas pukulan jab, cross, hook, uppercut, straight. Tidak ada yang mendominasi dalam pertarungan ini, mereka sama-sama tangguh. Hingga pada akhirnya, ada yang membantu Knox memegangi Dalton dari arah belakang. Knox pun dengan leluasa memukuli Dalton. Meski sempat terpojok, Dalton kembali melawan Knox. Namun kali ini terlihat Knox mendominasi pertarungan. Dalton terus mendapat pukulan dari Knox, hingga Knox berhasil mendorong Dalton keluar pintu kafe. There's something wrong with you. Me too.
Dalton akhirnya menyadari, selama ini dia dipekerjakan oleh Frankie di kafe itu bukan sekedar mengamankan kafe dari para berandalan, namun untuk melindungi lahan milik Frankie dari keluarga Brand. Kemudian Dalton memutuskan untuk pergi dari kota itu. Setelah Dalton membersihkan luka di wajahnya dan membereskan barang-barang, dia pun pergi. Namun sesampainya di halte bus, dia melihat toko buku milik Stephen sudah hangus terbakar. Amarah Dalton kembali tersulut. Dalton membulatkan tekad untuk menghancurkan band Brand hingga ke akarnya, sebelum dia meninggalkan kota itu. Kemudian Dalton mendatangi markas anak buah band Brand dan menghabisi pelaku pembakaran toko buku dengan satu serangan. Setelah mendapat informasi tentang band Brand, Dalton mengintai anak buah Sheriff yang membawa uang tunai untuk diserahkan pada band Brand. Dalton berhasil melumpuhkan anak buah Sheriff dan mengamankan uangnya. Sebelum Dalton melancarkan aksinya, dia merancang strategi dan membuat bom rakitan untuk meledakkan perahu yang digunakan band Brand saat ini. Lalu datang Sheriff berpura-pura meminta bantuan Dalton untuk menyelamatkan putrinya yang diculik oleh band Brand. Dalton sudah tahu tujuan Sheriff itu bukan untuk menyelamatkan Ellie, tapi untuk menyerahkan dirinya pada band Brand. Untungnya Dalton sudah mempersiapkan segalanya. Ternyata Ellie benar-benar diculik. Sheriff baru mengetahuinya setelah band Brand mengatakan yang sebenarnya. Sheriff sangat kesal, tapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Terlihat band Brand sangat kesal ketika melihat Dalton, karena Dalton sudah menghambat proyek miliknya. Tidak lama kemudian, Knox menghampiri mereka dengan menggunakan speedboat. Beberapa saat sebelum Knox sampai, Dalton langsung meledakkan perahunya. Ellie pun berhasil meloloskan diri. Ketika Ellie meloloskan diri, dia malah menaiki speedboat yang dibawa band Brand. Sedangkan Dalton menaiki speedboat yang dibawa Knox. Akhirnya mereka pun harus kembali baku hantam di atas speedboat. Looky here, our own little octagon. What? Who taught you shapes? Dalton berhasil melemparkan Knox ke laut. Saat Dalton hendak mengejar band Brand membalikan speedboatnya berniat menabrak Dalton. Saat speedboat mereka bertabrakan, Dalton langsung melompat ke arah band Brand. Ketika Dalton menghajar band Brand, speedboat yang mereka tumpangi hilang kendali dan mengarah ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ellie pun mengajak Dalton untuk segera melompat dari speedboat itu. Knox masih selamat, dia berenang menepi ke arah jembatan. Di tempat lain Dalton mencari keberadaan band Brand. Ternyata band Brand sudah siap dengan busurnya. Saat Dalton menemukannya, band Brand langsung menembakkan busur itu, untungnya Dalton berhasil menghindar. Kali ini sudah tidak ada kesempatan lagi bagi band Brand. Dalton mendorong band Brand dan menabrakkan punggungnya ke meja. Band Brand berusaha untuk melarikan diri, namun Dalton menarik kakinya hingga wajah band Brand terbentur ke lantai. Band Brand sudah tidak berdaya, dia hanya bisa merangkak. Akhirnya, dengan sekuat tenaga Dalton menendang wajahnya dan band Brand pun pingsan. Kemudian datang Knox dengan mengendarai mobil menerobos masuk ke dalam kafe. Pertarungan final antara Dalton dan Knox pun dimulai.
Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Dalton. Sheriff kemudian menyuruh Dalton untuk pergi dari kota itu, dan dia yang akan membereskan semua kekacauan ini. Begitu juga dengan Ellie, dia pun meminta Dalton untuk pergi. Namun sebelum Dalton meninggalkan kota itu, dia memberikan uang yang diambil dari anak buah Sheriff beberapa waktu lalu kepada Stephen. Dan cerita film pun berakhir. Dalam film ini banyak momen seru yang tidak dapat kami masukkan ke dalam cerita karena keterbatasan kami. Kami merekomendasikan kepada kawan-kawan untuk menonton filmnya langsung. Terima kasih sudah menonton. Jika kawan-kawan suka dengan spoiler ini, jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke seluruh rakyat Indonesia.